Temanya waspada, hati-hati terhadap roh materialisme, uang. Ya, saya tidak tahu siapa yang ngikuti dalam beberapa hari terakhir ini, minggu yang lalu lah mulai, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba viral di sosial media, maaf rekan-rekan anak-anak saya, saudara saya yang di warga binaan mungkin gak bisa bebas menggunakan sosial media, cuma saya mau cerita ini. Jadi minggu yang lalu saya gak kenal pendeta itu, hamba Tuhan itu siapa, tapi dia sedang buat ya TikTok mungkin ya di Yerusalem. Karena saya lihat latar belakangnya itu tembok ratapan, ya tempat yang paling suci buat orang Yahudi. Nah, dia ngomong dalam video pendek cuma berapa menit aja. Perpuluhan itu gak ada lagi. Saya ini lagi di Israel, di Yerusalem. Nah, orang Yahudi itu tidak memberi lagi perpuluhan karena tidak ada bait suci dan belum ada imam. Sebab kalau mereka memberi perpuluhan harus di bait suci dan ada imam. Wah, itu viral. Saudara, ketika video itu viral, tiba-tiba kata gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang cukup terkenal merespon. Nah, respon yang paling banyak itu marah betul hamba-hamba Tuhan itu. Nah, kita tahulah yang marah-marah itu pasti adalah hamba-hamba Tuhan yang selalu menggunakan ayat-ayat perpuluhan untuk maaf dalam tanda kutip merampok jemaat dengan cara halus. Waduh, ngeri juga itu kalau ngikuti. Nah, 2 hari yang lalu tiba-tiba viral seorang tokoh di Indonesia, ya Profesor Dr. Renat Kasali. Nah, dia bukan Kristen, tapi dia tokoh, ya sangat dihormati, ya orang yang sangat jenius, ya dia bapak perubahan lah untuk sistem pendidikan di Indonesia, Renat Kasali. Dia ngomong, bukan Kristen padahal. Ternyata bisnis dengan kedok agama itu yang paling cepat dapat duit. Dia ngomong terang-terangan. Wah, keren juga. Nah, jadi Pak Renal Kasali ini yang menetralisir ributnya dunia agama dengan uang. Ingat, nggak cuma yang Kristen, agama apa saja. Uang. Ya, ada yang komen tuh karena nggak kena pajak. Betul. Nah, saudara, sedih memang kalau kita ngeliat fakta ini. Hidup kita itu jelas perlu uang. Nggak mungkin tidak. Perlu uang. Nah, terus dari kemarin sosial media lagi. Wah, lagi ribut. Ini kalau benar ngeri sekali. Ternyata di lapas-lapas besar di Indonesia ini ternyata ada sebuah yayasan yang dikelola katanya oleh anak seorang menteri. Nah, ini bisnis yang menggurita sehingga di lapas-lapas besar, salah satu seperti Cipinang, itu kantinnya ya semua makanan dan minuman yang dijual di kantin-kantin lapas besar ini katanya dikuasai oleh seorang anak menteri. Punya gurita bisnis yang luar biasa. Bahkan dalam berita yang saya ikuti itu, ternyata bisnis ini gak cuma untuk kantin, makanan, minuman, kebutuhan warga binaan, tapi ada bisnis narkoba juga. Anak menteri.
Nah, saya lagi ngecek ini belum dibalas oleh anak saya, seorang pengacara. Coba dicek bener nggak ini. Oke ya, kita nggak bicara tentang menterinya siapa, anaknya siapa. Kita nggak bicara tentang pendeta siapa, ustadz siapa. Tidak, bukan urusan kita. Tapi yang kita belajar hari ini, uang, 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 dan uang. Oh Tuhan, tolong kami semua. Tapi sebetulnya kita nggak usah bingung, nggak usah panik. Karena Tuhan Yesus sudah bicara lebih dari 2000 tahun yang lalu. Catat, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, yang dibahas oleh Pak Reinhard ini tentang flexing. Nah, apa sih flexing? Flexing dari bahasa asing. Kalau di bahasa Indonesia kan pamer kekayaan. Iya. Maksudnya kenapa Lambas? Ada Facebooknya. Ya. Jadi flexing sekarang ini. Maka itu beberapa waktu yang lalu, lihat itu pejabat-pejabat, lalu istri-istri pejabat, wah pamer, barang-barang mewahnya, ya pamer. Nah saudara, semuanya uang dan uang. Nah seharusnya kita gak perlu kaget. Karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita sejak 2000 tahun lebih yang lalu. Hati-hati dengan yang satu ini. Bahkan Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi. Ya, satu-satunya pribadi. Nggak ada orang lain yang berkata uang itu adalah setan. Aduh, ngeri sekali. Uang itu adalah setan. Ini fakta. Maka itu gereja harus menyadari. Oke? Semua kita hidup perlu uang. Jelas itu. Nggak ada seorang pun yang nggak perlu uang dalam hidup. Bahkan saya sering berkata, mati aja nggak ada yang gratis. Ya, zaman sekarang untuk ngubur saja nggak ada loh ratusan ribu, juta paling dikit. Ya, apalagi orang-orang kaya. Untuk tanahnya saja. Untuk tanahnya saja. Itu di daerah Karawang ada tanah kuburan yang paling murah itu 1 miliar. Bayangkan untuk mati aja begitu mahal. Puji Tuhan. Siapa ya? Wowor Tuama Ang Pasengkotan. Ya, terima kasih untuk itu. Nah saudara, kalau kita melihat fakta ini, betapa sedihnya. Salah satu kejatuhan Yudas juga karena uang. Ya, salah satu kejatuhan Yudas itu karena uang. Berani dia jual gurunya dengan harga yang begitu murah. Cuma 30 keping perak. Kalau ada yang tahu, kira-kira kalau zaman sekarang berapa sih nilainya 30 keping perak di zaman itu? Kalau dikurskan di zaman sekarang itu berapa? Tapi dari beberapa orang yang ngerti sejarah itu, ya murah. Betul, memang diperlukan. Seseorang dari Martapura ya menuliskan itu. Oke. Memang diperlukan, tapi jangan sampai menyembah uang. Karena tidak ada yang mampu berbakti kepada dua Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu ya. Lanjut sekarang. Nah kalau Tuhan Yesus sendiri berkata uang itu adalah setan. Maka seharusnya murid-murid Tuhan Yesus dalam hidupnya nggak boleh sibuk dengan uang. Walaupun kita perlu uang. Saya lupa tahun berapa Tuhan mengajar saya yang sederhana sekali dan itu gampang dimengerti. Ya, kalau hidup kita ini adalah kapal, ya kalau hidup kita ini adalah kapal,
Saudara, tidak ada kapal yang gak perlu air. Kalau sampai ada kapal gak perlu air, itu namanya kapal-kapalan. Dan itu adanya di atas almari karena kapal-kapalan. Ya hadir anak saya dari Semarang, keluarga Pak Seger. Makasih nak kamu hadir. Ya, jadi gak ada kapal yang gak perlu air kalau kapal beneran. Kalau kapal-kapalan ya cuma jadi hiasan dan diam aja di situ. Nah, begini hikmat Roh Kudus. Kalau kapal itu adalah kita dan kapal itu perlu air, karena kalau nggak ada air kapalnya bukan kapal lagi tapi kapal-kapalan. Dan air itu digambarkan oleh Roh Kudus yang mengajar saya berapa puluh tahun yang lalu adalah airnya. Jadi kapal itu kita, uang itu airnya. Supaya ada air, maka kapal bisa jalan. Kalau nggak ada air, kapal nggak bisa jalan. Tapi tidak ada kapal bodoh yang mengizinkan air masuk ke lambungnya, masuk ke dalamnya. Renungkan hikmat ini. Wah, waktu saya dapat itu saya bilang, hebat juga ini Papa di surga. Kita ini perlu uang untuk hidup. Tapi uang tidak boleh masuk ke hidup kita. Bocor dikit saja sebuah kapal tidak boleh dianggap remeh. Cuma selubang jarum kok. Ngerti? Kalau ada kapal tetap berlayar. Padahal nakoda tahu ada salah satu di bagian lambung kapal itu ada lubang kecil. Ya, sebesar jarum. Bukan jarum karung. Kalau jarum karung gede. Jarum jahit yang kecil. Walaupun tidak semua kita pernah ada di kapal. Tapi kita tahu prinsip itu. Satu lubang kecil selubang besarnya jarum. Kapal itu hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, bulan pertama mungkin gak rasa. Tapi ngeri. Nah, inilah konsep. Perlu uang. Untuk hidup kita ini perlu uang. Nah, salah satu bentuk ujian. Betul ya Lambas? Salah satu bentuk ujian. Supaya air itu nggak masuk ke hidup kita, sering-seringlah nggak punya air. Kita butuh air, tapi untuk di luar hidup kita. Di dalam kita nggak boleh ada air. Nah, itu yang saya hidupi sejak 40 tahun yang lalu mungkin. Saya tidak tahu apakah anak-anak saya yang ikut sekarang ini. Ini hari Rabu. Hari Minggu sore kemarin. Ya, sampai hari Selasa pagi kemarin. Saya punya grup, ya, itu grupnya X, ya, Kopia. Kopia itu bukan Kopia itu. Tapi ini kalau nggak salah saya lupa ini. Persatuan Pelajar waktu itu Surabaya. Nah, saya membentuk Persatuan Doa Pelajar di Surabaya. Itu akhir tahun 70-an. Jadi sekolah-sekolah SMP, sekolah-sekolah SMA yang tiap Jumat itu yang Muslim sholat Jumat, maka yang Kristen itu dikumpulkan pakai ruangan kelas yang kosong. Ada kebaktian. Nah, dari tahun 70-an akhir, saya dengan beberapa saudara, ada beberapa sudah meninggal, itu membentuk pelayanan bersama, ya, yang tujuannya setiap Jumat siang, cuma sebentar, ya nggak lama, kami ada kebaktian, ya, hampir semua SMP, SMA se-Surabaya, tahun 70-an akhir. Nah, saudara, di situ ada gerakan anak muda yang luar biasa. Ya, namanya Youth Jambore. Mulai tahun 79 Youth Jambore itu di Kota Sarangan bulan Juli.
Jadi setiap libur Juni, Juli kami mengadakan acara temu pelajar se-Indonesia. Pertama di Sarangan, kedua di Tawangmangu, dan hampir tiap tahun sampai tahun 90-an awal. Nah, Minggu sore kemarin sampai Selasa pagi kemarin kami itu diskusi. Ternyata beberapa tokoh pelajarnya yang sekarang sudah jadi orang-orang hebat lah. Itu pengen buat temu kangen lagi. Mau diadakan awal Juli di Selekta, Jawa Timur. Nah, salah satu pembahasannya adalah saya ingatkan mereka. Apa sih bedanya kita zaman itu dengan gereja zaman sekarang? Semua menjawab sama. Bedanya tahun 70-an akhir sampai 90-an. Waktu kita bergerak untuk membuat acara-acara besar. Kita nggak perlu bingung dengan uang. Karena semua nggak digaji. Ya, Atambua senang sekali anak-anak saya warga binaan Atambua, selamat bergabung ya, puji Tuhan. Nah dulu kami itu nggak mikir persembahan PK, persembahan kasih itu nggak ada. Justru kami itu berkorban. Anak-anak remaja, anak-anak pelajar ini, uang jajan dari orang tua dikumpulkan, saudara, untuk pelayanan ini. Wah itu zaman itu di Tawangmangu. Kalau Ibu Betty, Aat ikut gabung bisa cerita. Pokoknya yang kumpul itu nggak pernah di bawah 1.000 pelajar. Di atas 1.000, 1.300, 1.100. Itu luar biasa. Oh ini anak saya yang saya tanya. Oh dia baru muncul. Nah saudara perhatikan. Uang. Dulu yang pelayanan dapat persembahan cuma pengkhotbah. Yang gak khotbah gak dapat. Guru sekolah minggu gak pernah digaji. Pemain musik gak pernah digaji. Worship leader, singer gak pernah digaji. Gak ada. Tapi sekarang, aduh. Mary senang sekali Papa. Kalian bisa gabung. Ini anak saya dari Palu. Puji Tuhan. Nah tadi 2 jam yang lalu. Ya. Saya bertemu dengan seorang pengusaha. Ya. Yang saya kenal sudah lama juga. Nah terus dia nyebut seorang pendeta. Saya kenal pendeta ini sangat baik kenal. Bahkan waktu dia masih kuliah saya bimbing dia. Terus dia menunjukkan ya. Dia menunjukkan betul Armando ngeri sekali ya. Inilah hamba Tuhan ini. Terus dia menunjukkan sebuah warta gereja. Sebuah warta gereja. Nah sebelum dia tunjukkan itu, saya tuh ngomong tentang hamba Tuhan ini. Oh, kalau hamba Tuhan ini memang keren. Gereja mereka kalau undang pendeta dari Amerika, ya catat saudara, itu persembahannya paling dikit itu $5.000 Amerika. Kalikan 16.000. Nah lalu pendetanya ini wajib naik pesawat yang business class. Lalu hamba Tuhan yang diundang ini wajib nginap di hotel bintang 5 plus. Nggak boleh bintang 5. Memang gereja ini kaya sekali saudara. Lalu pengusaha ini dengar saya ngomong begitu. Dia keluarkan salah satu warta jemaat di satu gereja yang dia pernah datang karena pendeta ini diundang ke gereja itu. Ternyata betul yang Koden katakan. Betul gimana? Dia keluarkan. Kebetulan dia belum lama ke satu gereja. Saya lihat tanggalnya. Lu ini baru. Iya. Saudara gereja itu menulis. Kita akan memberi persembahan untuk pendeta tamu kita. Hari itu tuh $5.000 Amerika. Lo kok bisa pas nih lo? Maaf ya saudara. Apa itu salah? Lo nggak salah. Itu hak mereka kok. Nggak salah. Tapi Bapak Renal Kasali itu ngomong. Ya kalau saya cari apa itu videonya di YouTube. Nggak layak. Memang nggak salah. Tapi nggak layak kalau hamba Tuhan semewah itu. Padahal umat yang miskin masih banyak yang harus ditolong.
Itu Profesor Dr. Rena Kasali ngomong begitu. Nah ternyata saudara, memang uang ini setan betul dan merusak. Lagi sekali, saya nggak bisa keliling-keliling begini tanpa uang. Nah, setelah ngomong gitu, lalu pengusaha ini ngajak saya makan. Tadi ini, ya udah makan. Terus sambil makan, dia tanya, kalau Koden gimana? Nah kebetulan gembalanya dia juga ngajak makan, diajak makan. Nah saya khotbah minggu lalu di gereja gembala ini. Terus saya bilang, jangan tanya Koden, tanya aja gembalamu. Bagaimana kalau Koden ke gereja kalian? Gembalanya tertawa. Saudara, ayo kita jaga hidup ini. Kita perlu air karena kita kapal. Tapi jangan izinkan air masuk ke hidup kita. Biar air itu di luar saja. Nah bagaimana caranya? Pasti tanya bukan. Bagaimana caranya supaya air itu enggak masuk? Jawabannya gampang. Belajarlah untuk selalu bisa berkata dan merasa cukup dalam hidup ini. Saya ulangi, belajarlah untuk bisa merasa dan berkata cukup dalam hidup ini. Wah keren sekali. Jadi satu-satunya cara supaya semua kita, baik murid-murid Yesus, hamba-hamba Tuhan, ya, belajar untuk bisa merasa cukup dan berkata cukup. Enggak cukup hanya berkata cukup, tapi harus merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, maka kita dapat berapa saja untuk kita cukup, pasti sisanya banyak. Nah sisa yang banyak itu kasih. Itu dia. Woi, Ramsir, ini anak saya. Assalamualaikum nak. Kamu bisa ikut belajar. Ini anak saya, dia orang Melayu dari Medan. Ya. Tuhan berkati kalau kita bisa berkata cukup dan merasa cukup. Saya ulangi, Tuhan akan berkati kita kalau kita bisa merasa cukup dan berkata cukup. Betul ya Mer? Ini anak saya yang pendeta di Kota Palu. Hebat sekali. Nah, setan akan bekerja dan selalu ngulik-ngulik hati, gelitik hati kepada orang yang selalu berkata kurang. Wah, ini luar biasa. Setan akan datang kepada orang yang enggak pernah merasa cukup di hidupnya. Kurang terus. Mengerikan sekali. Ayo hari ini kita belajar untuk bisa berkata cukup. Ya, puji Tuhan ya, tim C, saya nggak tahu siapa ini, pencerahan firman hari ini. Ya, apa ya, sakit shock sepsis itu saya nggak tahu. Oke, Tuhan pulihkan saat amti harta. Oke, maaf. Betul nak, luar biasa kata anak saya Joy ini. Itulah Tuhan. Ya, makasih Ramsir. Ini anak saya Muslim itu bilang, iya Pak benar. Yang namanya hidup kita harus selalu merasa cukup. Jadi berapapun hasil yang kita dapat pasti memuaskan kalau merasa cukup. Wah hebat kamu nak. Bangga sekali Papa. Gitu ya. Nah, maka itu jangan izinkan ketamakan menguasai kita. Jangan. Ini yang luar biasa. Berapa waktu yang lalu saya diundang ke satu tempat untuk pelayanan. Oh mau mati, oh nulisnya salah ya.
Saya diundang ke satu tempat untuk pelayanan. Kecil, ya. Gerejanya kecil, nggak besar. Yang hadir waktu itu mungkin 23 orang. Atau kurang, saya lupa. Dikit lah pokoknya. Tiba-tiba saya melihat ada 3 anak. Kelihatan betul dia itu anak kulit putih. Tapi, nggak lama kemudian mamanya masuk. Oh, saya kenal keluarga ini berapa tahun yang lalu. Nah, selesai ibadah, saya tanya. Kaget saya. Ayah mereka meninggal berapa waktu yang lalu. Oh iya? Aduh, karena sakit. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan. Padahal saya nggak tahu pergumulan mereka. Roh Kudus gerakkan. Ajak mereka bertiga ke Amerika. Karena sejak papanya meninggal, ya hidup mamanya kira pas-pasan. Nah, opa-omanya yang orang Amerika asli kulit putih itu berharap ketiga cucunya ini bisa ke Amerika. Karena memang bertiga orang ini warga negara Amerika. Yusuf, jauh, selamat ulang tahun ya. Nah, saudara, saya sampaikan kepada mamanya. Paspor bagaimana? Wadah. Karena mereka ketika paspor Amerika. Saya bilang, barusan aja Tuhan tuh ngomong. Saya akan bawa ketiga anakmu ke Amerika. Wih, saudara, mereka menangis. Nah, ini yang gembalanya itu dengar. Hah? Kodein mahal sekali. Iya, memang. Nah, saya pun gak ada duit. Saya belum tahu. Terus mereka tanya, kapan? Ya saya bilang tunggu. Sampai uangnya bisa terkumpul, tapi saya berjuang. Nah itu loh contohnya. Jadi saya tuh dengan uang gak pernah takut. Walaupun sering gak ada, saya gak pernah pusing. Nah ini cuma intermezzo saja. 90 sekian persen orang itu gak percaya kalau saya sering gak punya uang. Karena apa? Sudah terlanjur penampilan orang kaya. Jadi orang gak kenal saya gak percaya kalau saya sering gak punya duit. Fakta lo itu. Pasti anak-anak saya dan saudara kenal saya akan tertawa mendengar kalimat ini. Dan saya gak pernah pusing. Saya butuh uang. Tapi saya gak mau disetir oleh uang. Maka itu sampai saya punya ilustrasi. Woi Wawan, kamu kenapa tertawa nak? Wan, akhir tahun ternyata kita diundang ke Taiwan ya Wan. Nah, ini fakta yang luar biasa. Kenapa Ramsir? Malah merendah apa? Memang kok. Oke ya. Nah, ini fakta. Maka itu setan nggak bisa ganggu saya. Ya karena memang saya sering nggak punya uang. Dan gak apa-apa itu. Ya, indah sekali kalau kita mau betul-betul hidup seperti ini. Hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, bagi yang sudah pernah dengar konsep ini, jangan tertawa ya, awas. Yang belum saja. Nah, ada orang tanya kepada saya, Koden pernah ngalami gak? Pada waktu gak punya uang, lagi lapar. Saya nggak bilang sering, pernah. Saya bilang begini, terus gimana? Saya punya 2 jawaban. Yang pertama, ya puasa. Karena puasa itu sehat loh. Maka itu puasa itu nggak harus cari Tuhan, nggak harus berdoa, tidak. Kalau terpaksa puasa, Paulus juga pernah nulis itu di 2 Korintus 11. Dia puasa karena terpaksa, karena nggak ada makanan. Ya udah, saya nikmati. Kenapa tidak? Tapi kalau saya nggak tahan dan harus makan, maafin ya, yang mau ikuti boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi itu saya lakukan, nggak sering ya, kok sering terlalu sih. Apa yang saya lakukan? Begitu lapar, saya nggak punya uang, jam makan saya akan datang ke rumah saudara-saudara saya yang baik, ke rumah anak saya kan banyak anak, banyak saudara. Nah mereka pasti ngajak makan dong, datang ke rumahnya pas jam makan kok.
Maaf ya, jangan saudara mikir macam-macam. Itu yang saya lakukan. Nah, lalu prinsipnya, kalau sampai sudah jam makan datang ke rumah mereka, ternyata nggak diajak makan, saya langsung berkata, kita senasib. Ya minum saja terus pulang, nggak apa-apa. Puasa itu sehat. Saudara, itu sikap hidup yang saya lakukan. Jadi uang tidak boleh nyetir saya. Uang nggak boleh mengendalikan saya. Tidak boleh. Iya Wan, kan pernah datang ke rumahmu juga Papa makan. Oh, luar biasa Tuhan itu. Ya, oi, Horas Amang Purba, kok namamu Steven Fernandes? Siapa itu? Oh, Intan, ada tulisan dari lapas sekarang Intan. Kenapa ini? Terkadang di penjara ini kalau banyak uang mau jadi Tuhan. Kalau nggak ada uang baru ingat Tuhan. Haleluya. Oh, itulah manusia memang. Gitu ya. Maka itu kalau kita mau hidup di dalam kebenaran. Aduh luar biasa. Oh, ada yang komen. Pantesan Koden langsing. Iya. Gitu loh. Ya. Jadi dalam hidup ini kita yang harus mengendalikan uang. Bukan uang yang mengendalikan kita. Catat itu baik-baik. Oke, kita lihat ayatnya. Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Ya Yandi, kamu buat acara nanti Papa datang. Lukas 16 ayat yang ke-9. Maaf ya, saya minum dulu bentar. Lukas 16 ayat yang ke-9. Amin Nujun, ini nak saya dari Nabi Ritau itu. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu uang. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat. Aku berkata kepadamu, buatlah persahabatan dengan mamon yang tidak benar. Supaya ketika mamon itu habis, kamu akan disambut di rumah abadi. Ya. BIS. Lalu Yesus berbicara lagi katanya, dengarlah. Pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan. Supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. TSI. Karena itu aku menegaskan. Biarpun kekayaan dunia ini cenderung membawamu ke dalam dosa, gunakanlah itu untuk mempererat hubungan dengan sahabat surgawi. Supaya ketika habis waktumu di dunia ini, kamu akan diterima di rumah-rumah surgawi. FIA-nya Filipus. Wow, Chris sabar dulu ya. Tapi belum bayar uang kuliah ini, ada anak saya yang S3 ini. Sabar ya Chris, Bapak tetap berjuang. Tetapi apakah aku harus mengajarkan kepada kalian supaya mencari sahabat dengan cara menipu? Apakah ini memberi jaminan bahwa kalian tidak memasuki rumah abadi di surga? Tidak, jawabannya tegas sekali. Nah saudara, Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi di dunia ini. Mamon itu dewa yang kejam dan jahat. Mamon zaman itu. Nah Tuhan Yesus ini satu-satunya pribadi yang berkata, uang itu setan, uang itu mamon. Maka itu saya sering tanya, sekarang di dompet saudara ada setan berapa? Oh 400.000, banyak sekali. Lalu yang di tabungan, yang di rekening, yang di saldo bank, ada berapa? Nah saudara, maka itu hati-hati dengan uang ini. Ternyata adalah setan.
Oi, Ibu Kesia Harstein. Senang muncul di sini ya. Koden lagi di Philadelphia ini, Kesia. Tapi cuma sebentar. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu siapa yang menguasai kita dan siapa yang kita kuasai. Saya ulangi, kita harus menanyakan siapa yang kita kuasai dan siapa yang menguasai kita. Ini pertanyaan penting. Ya. Kalau kita bisa tahu siapa yang menguasai kita dan kita dikuasai dan siapa menguasai kita dan siapa yang kita taklukkan, yang kita kuasai, bagaimana? Ini ada anak saya yang komen. Ada yang komen, uangnya papa sering sekali tidak ada, tapi tetap bahagia. Betul. Saya nggak pernah terpengaruh. Ya, maka itu orang yang mata duitan, maaf ya, ini hanya untuk mempercepat pengertian saja. Gampang kok saudara. Orang yang hatinya terikat dengan uang, orang yang hidupnya dikuasai uang, maka orang yang hidupnya dikuasai uang, ya, maka dia tidak akan bisa, ya saya ulangi, kalau orang itu hidup dikuasai uang, maka dia nggak akan bisa menguasai uang. Karena dia ditaklukkan oleh uang lebih dulu. Nah, Papa lagi zoom nanti ya. Nah, kalau kita bisa menguasai uang, maka uang nggak bisa menguasai kita. Tapi kalau uang menguasai kita, pasti kita nggak bisa menaklukkan uang. Maka itu kita harus milih. Siapa yang menguasai kita dan siapa yang kita kuasai. Harus begitu. Jangan lupa ya konsep ini. Nah, kita buka Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kita akan melihat bukti ini. Siapa yang menguasai Paulus? Atau pertanyaan lain, Paulus ditaklukkan oleh siapa? Ya, ini konsep yang sederhana. Tapi ini adalah jawaban untuk kemenangan kita. Ya, saya ulangi, kalau saudara dan saya bisa menguasai uang, maka uang tidak bisa menguasai kita. Tapi kalau kita dikuasai uang, maka kita nggak bisa menguasai uang. Karena kita sudah jadi tawanannya. Oke, maaf saya lagi charger. Ya. Lihat, Kisah Rasul 20 ini ya, ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Keren sekali ini. Sebagai tawanan roh. Saya nggak usah baca kalimat berikut ya. Karena nggak bahas masalah itu. Kalimat pertama saja. Ayat. Dan sekarang lihatlah. Dengan diikat oleh roh. Tawanan roh diikat oleh roh. TL juga sama. Aku ini terikat di dalam roh. BIS. Sekarang untuk mentaati perintah roh Tuhan. Ya. Oke. Suming gabung dari Magelang ya. Apalagi tadi dari Krayan. Oke tadi. Ya. Sekarang untuk mentaati perintah roh Tuhan. Jadi tawanan diikat mentaati. TSI. Tetapi sekarang saya wajib menaati roh Tuhan. MELT. Lihatlah. Karena dibelenggu oleh roh. Ya, kita dapat banyak ini. Ya. FIA-nya apa? Dibelenggu, diikat, ditawan, ditaklukkan, dikuasai. FIA. Dan sekarang atas perintah Roh Kudus. Nah, ini bisa diganti loh. Sebagai tawanan uang. Orang yang diikat oleh uang. Orang yang mentaati uang. Orang yang diperintah oleh uang. Saudara, oh iya,
Goeiemorgen, de heer Van Dis, Van Bandung, uit Bandung. Ya, ini suara saya nih dari Bandung hadir juga. Nah kita tanya, sekarang itu siapa yang menaklukkan hidup kita, yang menguasai kita, yang mengikat kita, yang membelenggu kita, itu siapa? Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya dibelenggu, ditawan, diikat, diperintah oleh Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Nah itu pilihannya, hari ini kita harus pilih. Lagi sekali kita perlu uang. Nah kalau pas lagi perlu nggak ada uang, ya diam dulu, nggak apa-apa. Wih, nanti terlambat. Nggak apa-apa, walaupun terlambat. Ya, itu cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Uang harus kita injak, ya, dikuasai uang. Bagaimana? Ada yang tanya, cara Papa menguasai uang? Ya kita taklukkan dia. Pertanyaan bagus, bagaimana cara Papa menguasai uang? Jawabannya, sering-sering nggak punya uang, tapi tetap tenang, hidupnya bahagia, nggak panik, nggak ada uang nggak apa-apa. Nah, yang tanya ini punya dua anak. Gimana kalau uang lagi habis, nggak ada uang, terus anak perlu susu? Iya, dengan rendah hati datang ke rumah sahabat kita, pasti ditolong. Karena ini keperluan anak. Sambil memeriksa hidup. Ya. Sambil memeriksa hidup. Jangan-jangan ada yang salah dalam manajemen keuangan kita. Nah bagi yang punya anak dan perlu susu, begitu dapat uang langsung sisihkan untuk uang susu. Dan korbankan untuk keperluan yang lain. Jangan dibeli. Untuk susunya anak itu nomor 1. Begitu caranya. Sehingga kita nggak sering kalah. Ya, itu cara kita menguasai uang. Maka itu bisa berkata cukup dan merasa cukup. Setan nggak akan mendekati kita. Dan kita nggak akan kalah dengan nggak punya uang. Nggak apa-apa. Oke, ada yang komen. Sering-sering berbagi agar menjadi terbiasa. Jangan disimpan banyak-banyak, ntar berontak. Betul dari Magelang. Bijaklah mengatur uang, pasti kita nggak akan kekurangan. Saudara, pokoknya untuk keperluan pribadi, ini saya dan istri saya, kami itu bisa berkata cukup. Mau ada yang tanya dari Kalimantan Utara, kita salah tidak untuk menjadi kaya? Oh tidak. Sama sekali tidak salah untuk kaya supaya menjadi berkat buat banyak orang. Tapi ingat, ingin kaya itu akar segala kejahatan. Akan jatuh ke dalam banyak masalah. Ya, itu ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tolong ya nanti dibaca. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Ya, dari Kalimantan Utara, baca 2 ayat itu. Kaya itu boleh. Bahkan harus untuk jadi berkat. Nah, saudara, ini yang fakta. Gitu ya. Kita harus bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Awal-awal kami menikah, saya itu berkata kepada istri saya, income kita itu ada 2 macam, saya bilang. 1 persembahan waktu kita pelayanan. Kedua itu bonus. Apa itu bedanya? Istri saya tanya. Kalau pas kita nggak pelayanan, tahu-tahu ada orang yang beri. Nah saya bilang, yang ini tidak boleh 1 rupiah pun kita pakai. Harus keluar semuanya. Saudara, kaget istri saya. Ya. Masuk tahun ketiga, lewat 2 tahun pernikahan kami, dia kaget. Ternyata bonus yang kami terima itu jauh lebih banyak dari persembahan kami. Betul, pasuruan akar segala kejahatan ialah cinta uang dan ingin kaya.
1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Nah, dengarkan prinsip hidup saya ini. Supaya kita tidak sampai kalah. Oke, ada yang tanya lagi. Kalau tentang berhutang untuk membantu orang yang benar-benar butuh, bagaimana? Nah, jangan. Ya, kalau sampai ada orang yang benar-benar butuh dan kita nggak punya, nggak harus kita carikan hutangan untuk menolong dia. Justru ajari untuk sabar dulu. Hidup dengan apa yang ada. Ya ini masalah sakit sekarang. Nah sakit ada BPJS. Nah hal kedua, kalau tadi anak-anak yang punya anak kecil, simpankan uang untuk susu. Nah sekarang ada BPJS, kita bersyukur loh. Ada BPJS di Indonesia ini. Wajib setiap bulan saudara dan saya harus sisihkan untuk BPJS. Wajib. Supaya pada waktu sakit itu bisa menolong kita. Jadi untuk uang susu anak sisihkan langsung. BPJS sisihkan langsung. Itu harus. Ya, jangan supaya nggak sampai kesulitan. Dan lagi kita nggak perlu utang untuk nolong orang. Enggak. Jangan, itu nggak boleh. Oke, saya lanjutkan. Maka itu saudara, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa menyekolahkan banyak calon guru dan calon dosen. Seperti tadi anak saya lagi kuliahkan di S3. Ya, jadi saya harus bayar. Maka itu pengeluaran saya terbesar itu untuk biaya anak-anak sekolah yang mau jadi guru di Papua. Yang mau mengabdi untuk Papua. Oh itu saya berjuang betul. Nah, bayangkan kalau saya nggak punya prinsip membagi income tadi, ya, maka untuk bisa nyekolahkan banyak orang, saya kalau cuma mengharapkan hasil persembahan pelayanan, itu minimal saya sehari khotbah 30 kali, baru bisa nyekolahkan orang banyak. Ya kan nggak mungkin, mati saya, ngerti? Maka itu istri saya kaget. Ya. Oh Sungai Liat harus keluar. Ya Tuhan memberkati ya. Tuhan menolong kalian. Nah jadi bonusnya itu ribuan persen daripada income saya kalau pelayanan. Maka itu bisa ini bisa itu. Nah itu prinsip yang ada. Nah setelah itu istri saya juga ngomong. Ya hasil. Oke, dari Jambi juga Tuhan memberkati ya. Tuhan menolong. Nah lalu istri saya juga ngitung. Dari hasil persembahan sendiri. Catat ya. Itu yang kami pakai itu gak sampai 2% loh saudara. Gak sampai. Maka itu saya itu nggak pernah khotbah perpuluhan. Karena yang kami pakai untuk berdua hidup ini itu nggak sampai 2% dari persembahan pelayanan. Jadi yang 97, sekian persen itu pun keluar. Karena kami sudah cukup. Hanya yang 1, sekian persen dari hasil pelayanan itu. Cukup. Saya nggak tahu. Kalau saudara dengar saya cerita ini, saudara mikir apa dalam hidup. Saya bersyukur dapat nikmat seperti itu. Nah inilah bentuk. Uang tidak bisa menguasai saya. Sebab dia sudah saya kuasai lebih dulu. Saya ulangi, uang tidak bisa menguasai saya. Uang gak bisa menaklukkan saya karena saya sudah menaklukkan uang lebih dulu. Haleluya. Enak hidup kayak begitu. Jadi karena uang sudah saya taklukkan, maka saya hidup itu tenang. Karena uang gak punya hak untuk ngatur hidup saya. Sama sekali tidak. Taklukkan uang mulai hari ini. Injak dia
di bawah telapak kaki kita. Nah, gereja Immanuel Pasuruan, Lapas Pasuruan. Tapi kadang-kadang terbalik, kita malah 90%-nya. Nah, itu bertobat. Saudara catat, untuk kami dua hidup, suami istri, itu nggak sampai 2%. Cuma 1, sekian %. Bayangkan. Maka itu Papa di surga tidak takut memberi kami uang. Ya, dengan semua hal yang ada. Karena Tuhan tahu. Dan orang-orang yang kenal kami tahu. Kalau kami dapat uang, nggak dipakai untuk yang macam-macam. Selalu untuk pekerjaan Tuhan. Biaya kuliah anak-anak itu. Nah, inilah caranya kita, air itu nggak boleh masuk ke dalam kapal. Nggak boleh. Bisa merasa cukup dan bisa berkata cukup. Maka hidup ini tenang, nikmat, indah, menyenangkan. Ya, Guten Morgen dari Tuhan. Ya, itu ada yang ngomong rata-rata kita dikuasai uang. Harus berubah hari ini. Ayo kita taklukkan uang, kita kuasai uang. Bukan sebaliknya. Nah, jadi kita harus tanya, kita jadi tawanan siapa? Oke? Matius 6:24. Matius 6:24. Ada yang tanya, pernah nggak dimanfaatkan orang tentang kemurahan, terus gimana tindakan? Nah, saya kalau ada orang tanya begitu, oh ya ini tadi 1 Timotius 9:10 ya. Oke, Papi baca dulu Filipus, jangan pindah. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, tadi ini ayatnya ya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang gampang dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, kata menenggelamkan ini loh, yang Roh Kudus beri saya berapa puluh tahun yang lalu. Kalau kapal itu mengizinkan air masuk ke lambungnya, maka kapal itu tenggelam. Jadi manusia yang ingin kaya itu sedang menenggelamkan dirinya ke dalam kehancuran. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Menyiksa loh saudara. Dirinya dengan berbagai duka. Ayo kita berubah hari ini. Oke? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini. Apakah saya pernah dimanfaatkan orang? Dan terus gimana tindakan saya kalau saya dimanfaatkan orang? Saya punya 2 jawaban. 1, ada nggak di antara kita selama hidup kita loh ya? Ada nggak di antara kita selama hidup kita itu nggak pernah memanfaatkan Tuhan? Halo, masih ada orang? Saya tanya lagi, adakah di antara kita selama hidup nggak pernah memanfaatkan Tuhan? Nggak ada, semua kita pernah manfaatkan Tuhan. Nah, maka itu kalau kita dimanfaatkan orang, harusnya senyum. Imbas. Tahu impas. Satu sama. Ya udah. Nah, hal kedua, kalau sampai ada orang memanfaatkan kita nggak pernah dirugikan loh. Karena itu kan bukan milik kita, itu kan milik Papa di surga. Jadi orang yang menyalahgunakan berkat Tuhan atau uang yang kita punya, itu bukan menipu kita. Orang itu sedang berurusan dengan Tuhan. Ya sudah biarin. Ini khotbah ini ada di hari Minggu pagi kemarin. Ya soal kesempurnaan.
sama seperti Yesus. Harusnya begitu. Gitu ya. Betul. Ayo kita kembali. Ayatnya. Tadi Filipus ayat berapa yang Papa sebut? Sampai lupa. Ayo kita lihat ayat ini. Matius 6:24. Terima kasih. Ya. Ada. Ya semua kita ya. YCC, YCC. Ya. Kita semua pernah memanfaatkan Tuhan. Bahkan ada yang sering. Tapi lihat Papa kita di surga. Ketika dia tahu kita manfaatkan dia. Apakah dia tersinggung? Lalu dia putus oksigen untuk kita sendiri? Enggak lah. Papa enggak sekejam itu. Lihat ini Matius 6:24. Maka itu kita harus hati-hati. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dua Tuhan kata yang betul ya. Enggak ada. Nah, terus lanjut ada yang tanya. Jadi kalau misalnya orang itu tetap meminta uang, apakah kita beri? Nah jangan. Kalau kita sudah tahu, sekali kita bantu, ternyata dia manfaatkan. Enggak boleh dikasih lagi. Justru kita nasihati. Oh Tagulandang, selamat. Tuhan memberkati ya. Harus keluar dulu. Wah saya kangen salahnya Tagulandang. Tuhan memberkati. Jadi kalau ada orang pernah manfaatkan kita, lalu kita tahu, suatu hari dia balik lagi, jangan dikasih. Justru suruh bertobat. Bertobat kamu. Kalau model kamu begini, kamu pemalas. Dan kata firman pemalas gak bisa makan. Kerja. Nah begitu. Oke. Saya ulangi. Matius 6:24. Ya Nathan, selamat Immanuel. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Oke ya. Karena Ponorogo keluar juga. Oke ya, selamat. Tuhan memberkati Ponorogo. Ya, saudara kita mau dibuat sidang ruangannya. Baik. Karena jika demikian kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau kita akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah saya mau ganti. Ya. Kalau orang model seperti itu, bahwa uang yang dimanfaatkan bukan milik Papa, ada enggak hukumannya? Ya pasti ada. Tuhan akan menghukum dia. Bukan kita yang menghukumnya. Nah saya akan ganti. Ya. Tuhan yang pertama itu Tuhan Yesus. Tuhan yang kedua itu adalah uang. Maka begini bunyinya firman ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan yang pertama itu Yesus. Tuhan kedua itu uang. Karena jika demikian kita akan membenci Tuhan Yesus. Karena kita tempatkan nomor satu. Dan kita mengasihi Tuhan uang. Karena kita benci yang satu. Lapas Tegal juga keluar. Tuhan memberkati ya. Lalu. Sebentar saya bingung. Ia akan membenci yang seorang yaitu Tuhan Yesus. Dan mengasihi uang. Atau kita akan setia kepada Tuhan Yesus dan tidak mengindahkan uang. Nah, maka itu kita suruh milih. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan Yahweh dan kepada uang. Nah, yang belum tahu, lihat kata ini. Tuhan Yesus itu dengan jelas lo memberitahu. Uang itu bukan benda, bukan barang. Tapi pribadi. Tuhan Yesus menyebut seorang. Tidak ada manusia lain di dunia ini selain Tuhan Yesus. Yang memberitahu kepada dunia bahwa uang itu pribadi. Bukan benda. Maka itu dia berkata seorang. Berarti uang itu punya nyawa. Kalau uang itu punya nyawa, berarti uang itu punya kekuasaan, punya kehidupan. Maka itu nggak bisa.
TSI-nya langsung, Filipus. Jadi ini loh masalahnya. Ibaratnya begini. Kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba uang. Wah, luar biasa ini. Krisman, Yahu, Papa lupa kamu ini Krisman yang di Palembang atau yang di Nias? Papa lupa kata Krisman, Papa gak lihat foto. Jelas ya, firman Tuhan ini terjemahan TSI ini. Luar biasa. Ada komen dari Nabire, Yesus adalah kasih. Yang jadi hamba uang pasti gak punya belas kasih. Betul. Karena orang yang jadi hamba uang itu pasti jahat dan pelit. Saya tambahi, kejam dan sadis. Ya, yang menjadi hamba uang begitu. Oke Ayung, nanti lihat rekamannya ya, Tuhan memberkati. Ya. Puji Tuhan, mamanya Craig. Salam buat Craig ya. Opa kangen Craig, gitu bilang. Saya baca lagi TSI-nya. Ibaratnya begini. Kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Nggak mungkin. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Jadi uang itu tuan majikan, hidup dia. Demikian juga kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba uang. Wih keren. Nggak bisa, harus milih. Wilujeng enjang, kumaha damang, Pak Yohanes Susetya. Ini berapa hari ini Papa ngikuti Instagrammu, keren-keren nak gambarmu. Betul ya, Michiwa. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Woi Pak Bobi Wibowo, apa kabar? Kapan nak ketemu? Keren ya Yan? Ya, puji Tuhan. Ayo kita mulai milih hari ini. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita yang pelin-pelan dalam hidup. Dan akhirnya Wahyu pasal 17 mengerikan sekali. Kita buka, saya lupa perikop yang keberapa itu ya. Wahyu pasal yang ke-17. Betul, Pak Pendeta Armando Tarigan. Kuasa Tuhan dan kuasa uang itu sama. Bukan hampir sama. Sama. Kekuatan uang dan kekuatan Tuhan itu sama. Wahyu 17. Coba ya naik lagi Filipus. Bapak akan cari itu. Ya terus naik. Terus perikop keberapa? Oh berarti 18 coba. Ada perikopnya. 18 Filipus, 18. Wahyu 18, maaf. Wahyu 18. Ngeri saudara. Ya. Bentar. Oke. Saya baca ayat 1 dulu, lalu ayat 3. Jatuhnya Babel. Nah Babel itu lambang kekayaan dunia ini. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar. Dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Siapa yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya? Ayat 3. Karena
semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Jadi uang itu hubungannya dengan percabulan ternyata. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Wih, ngeri sekali. Krisman, kamu belum jawab. Ini Krisman yang di mana? Jadi pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Terus naik lagi. Filipus naik lagi sebentar. Pelan-pelan. Bapak carikan. Terus naik lagi Filipus. Ayat 7. Oke sebentar ya. Ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Wih, ngeri sekali saudara. Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak. Oke, LB Banjarmasin, Tuhan memberkati, harus keluar. Saya ulangi ayat 11, Wahyu 18. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada. Oke, Lapas Metro, Tuhan memberkati. Sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, dari lenan halus, kain ungu, dari sutra, kain kermisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, ya mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Ini uang itu jualan nyawa manusia. Ngeri sekali. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, sambil menangis dan meratap. Ayat 16, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu, kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ini anak saya sapa, Raymond, kamu sudah turun dari perahu. Yang Papa lihat kemarin kamu berdua naik perahu. Maaf, gak usah ditulis itu ya. Iya. Ini ada komen dari Medan, Pak Pendeta Purba. Uang tidak jahat, tetapi ketika uang sudah menjadi tuan atau majikan dalam hidup seseorang, orang itu jadi jahat. Kalau kata-kata jahat hanya bisa kita katakan, ya Pangkal Pinang, Tuhan memberkati, keluar juga. Kalau kata-kata jahat hanya bisa kita katakan hanya untuk uang, karena uang ini kejam, membuat manusia diperbudak oleh uang, sehingga melakukan segala keinginan yang jahat. Amin. Nah, sekarang kita tahu ya di Wahyu 18 ini. Nanti baca sendiri, renungkan. Ayo hari ini kita mengambil keputusan. Nggak boleh kalah dengan uang. Kita yang kalahkan mereka. Ingat kalimat ini. Kalau saudara tidak bisa menguasai uang, maka uang menguasai saudara. Tapi terpujilah Tuhan, kalau mulai hari ini kita mengambil keputusan, aku harus menaklukkan uang.
Aku harus menjinakkan uang. Aku harus mengalahkan uang. Aku harus menginjak uang. Kalau itu ada, maka kita nggak akan diinjak oleh uang. Kita nggak akan ditaklukkan oleh uang. Kita nggak akan dikuasai oleh uang. Kita nggak akan diperbudak oleh uang. Terpujilah Tuhan, kita orang yang merdeka. Gunakan uang secukupnya. Lebih kita bagi untuk memberkati orang. Lebarkan kerajaan surga di bumi. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.